Belilah perusahaan yang memperkaya seluruh pemegang sahamnya dengan adil. Janganlah membeli perusahaan yang hanya memperkaya pejabat atau pemilik perusahaannya yang merangkap sebagai komisaris dan direksi. Oke, ketemu lagi dengan Edwin di channel analisis laporan keuangan. Sesi kali ini saya mau bahas ya saham request nih, GTSI 2025 Q3 nih. Nah, kita lihat ya kinerjanya menarik nggak berdasarkan laporan keuangan 2025 Q3-nya ya. Oke, kita disclaimer dulu. Jadi video ini disusun oleh saya Edwin dengan tujuan sharing analisis dari sudut pandang pribadi saya. Jadi si materi ini sifatnya hanya edukasi dan informasi umum ya, bukan rekomendasi investasi, ingat. Dan tidak dimaksudkan sebagai ajakan beli, jual, atau hold sambil dibahas ya. Jadi cuma sharing aja analisis gitu ya. Jadi setiap keputusan investasi sepenuhnya jadi tanggung jawab masing-masing teman-teman ya. Jadi do your own research, silahkan analisis lebih lanjut kalau memang si GTSI ini menarik. Jangan jadikan analisis ini sebagai analisis yang utama ya. Oke, jadi untuk setiap perusahaan yang bursa efek gitu ya, saya sebelum beli saya pasti pakai 3 kriteria utama saya. Kriteria pertama itu harus bagi dividen ya. Kenapa harus bagi dividen? Karena perusahaan yang membagikan dividen adalah perusahaan yang sudah terbukti untung, terbukti profit dari bisnisnya. Titik gitu ya. Jadi kalau dia itu perusahaan kalau bagi dividen ya dia nggak cuman untung di atas kertas aja gitu ya, banyak perusahaan untung di atas kertas gitu ya terus nggak bagi dividen gitu ya, jadi mana untungnya gitu ya, nggak ada nilai tambah untuk pemegang sahamnya. Makanya perusahaan yang bagi dividen itulah perusahaan yang pro kepada pemegang saham. Jadi kalau nggak bagi dividen bisa jadi perusahaan tersebut hanya memperkaya pejabat atau owner perusahaannya yang biasanya merangkap sebagai komisaris dan direksi gitu. Jadi ya, kalau mereka untuk yang udah di top manajemen kan gaji udah enak ya, ratusan juta tiap bulannya pasti masuk kantong gitu. Sedangkan kita dapat dari apa? Dari dividen gitu ya. Itu juga kalau bagi dividen dari capital gain juga. Kalau misalnya naik harga sahamnya. Sedangkan yang top manajemen ya kalau mereka mengelolanya asal-asalan, nggak profesional, perusahaan nggak bagi dividen suka-suka mereka lah gitu. Mereka udah dapat gaji besar, udah pasti lah gitu. Enak, udah nggak usah pusing lagi. Nah, jadi makanya kita di awal memang harus hati-hati dalam memilih perusahaan ya. Dan kedua, perusahaan yang punya kondisi bisnis yang sehat. Biasanya perusahaan yang bagi dividen itu punya kondisi bisnis yang sehat gitu ya, karena apa ya, kalau kondisi bisnis nggak sehat, rugi melulu, utang terlalu besar, bunganya tinggi gitu ya, nggak akan bagi dividen gitu, karena lebih mengutamakan untuk bertahan hidup dulu ya, survival dulu gitu. Jadi ini semua basic logic gitu ya. Jadi kalau teman-teman udah tahu nih ada perusahaan yang bagi dividen rutin, punya kondisi bisnis yang sehat, pasti teman-teman itu beli di bawah nilai wajarnya ya. Jadi jangan beli ketika harganya di super premium, di harga tinggi gitu. Nanti takutnya koreksi, rawan koreksi gitu, lalu floating loss dan berharap dijemput gitu ya, kan nggak mau cut loss biasanya kayak gitu ya. Jadi ya sebelum berinvestasi ya gunakan akal sehat Anda gitu ya. Jadi jangan mudah percaya orang ya, jangan FOMO, jangan mudah percaya rekomendasi, analis, berita, isu, rumor gitu ya. Semuanya harus disikapi dengan bijak. Jangan percaya kepada saya juga ya. Jadi teman-teman harus analis sendiri, harus punya alasan yang kuat kenapa beli saham tersebut ya. Makanya kita harus pegang ya prinsip berinvestasi, simpel aja ya, harus sabar gitu ya, harus orientasinya jangka panjang, nggak bisa kita jangka pendek gitu ya, sebulan, 2 bulan, 3 bulan harapannya untung ratusan persen, itu agak susah gitu, langka sekali terjadi gitu, mungkin bisa terjadi gitu ya. Dan harus fokus pada value ya, jadi hitung dulu value-nya dengan metode valuasi yang biasa teman-teman gunakan. Lalu setelah itu tentukan entry price-nya, gitu aja gitu ya. Dan kenapa saya sampaikan gitu ya prinsip ini? Karena harga saham itu nanti pada akhirnya akan mencerminkan kinerja perusahaan dalam jangka panjang ya, nggak jangka pendek. Kalau jangka pendek nggak akan ada hubungan antara harga dengan kinerja gitu ya. Banyak perusahaan yang jelek, yang buruk gitu ya, digoreng naik harganya gitu ya. Sering terjadi, tiap hari pasti terjadi gitu ya, dan memancing investor masuk. Lalu ketika udah masuk perusahaan yang memang buruk, nanti jangka panjang juga nanti akan jatuh lagi harganya ya. Jadi yang nggak sempat exit nanti akan nyangkut investor itu di harga atas ya, nyangkut lalu marah-marah di media sosial dan akhirnya bilang kalau investasi saham itu nggak bener gitu ya. Sayang sekali gitu. Jangan sampai kita jadi investor yang seperti itu ya. Nah, jadi memang kita nanti untuk akan bahas ya laporan keuangannya. Ini penting ya. Jadi pembahasan laporan keuangan ini versi saya ya, yang saya biasa lakukan dari 2016 sampai sekarang gitu. Jadi ini hanya sebagian kecil dari fundamental ya, dan hanya menilai kinerja masa lalu perusahaan ya 2025 Q3. Jadi yang sekarang berjalan Q4 dan besok-besok 2026 dan tahun setelahnya ya silahkan gitu ya. Saya nggak tahu gitu dan kurang nggak peduli juga gitu. Silahkan teman-teman lakukan proyeksi aja ya sendiri ke depannya kira-kira bagus atau enggak ya. Dan memang ya kita hanya fokusnya di laporan keuangan ya, bukan pada harga sahamnya. Jadi kalau urusan harga saham itu selera dan apa yang sedang terjadi gitu. Misal harga lagi naik terlalu tinggi atau lagi turun terlalu dalam gitu ya, kita nggak bahas itu ya. Itu sih gimana market aja gitu ya yang menentukan. Nah, jadi penting ya baca laporan keuangan, karena laporan keuangan itu nanti akan bercerita tentang kondisi perusahaannya ya. Dan nanti si laporan keuangan nanti akan dipindahkan gitu ya ke Excel ini gitu. Ini teman-teman bisa download ya gratis ya, linknya dari deskripsi video
passwordnya ALK Edwin ya, karena kemarin ada yang kontak saya gitu, Pak bisa dapat nggak Excel? Bisa, sebenarnya ada gitu ya. Jadi kalau teman-teman nggak skip videonya gitu ya, kalau nggak di skip videonya pasti udah ada gitu, saya sudah sampaikan ya. Oke, langsung aja lah kita ke analisis ya GTSI 2025 Q3 ya. Satuannya apa nih? Satuannya USD ya, berarti ini masih salah. Kita koreksi dulu ke kurs USD ya. Nah, langsung kita cek yang pertama itu adalah dividen payment history-nya ya, riwayat pembagian dividen. Untuk GTSI gitu ya, ini tahun buku 2024 dia bilangnya sih bagi dividen interim ya, kemarin 30 Januari 2025 gitu. Tapi mana dividen cash-nya gitu ya, berarti ada kenapa nggak bagi dividen ya, kita nggak tahu kenapa gitu. Cuman ya sebenarnya ini memang ya bagus juga sih masih bagi dividen ya, ada nilai tambah. Cuman buat saya nggak mau yang hanya baru sekali aja seperti ini ya. Saya perlu yang 3 tahun ke belakang bagi dividen ya. Jadi tahun 2024, 2023, 2022 gitu ya harus bagi dividen. Kalau baru sekali ya belum terbukti gitu ya, belum terbukti dia stabil bisnisnya. Jadi ini ya nggak masuk screening saya ya, nggak menarik buat saya gitu. Tapi nggak tahu buat teman-teman menarik nggak ya. Nah, lalu kita cek langsung ke bagian kas tara kas ya, penting gitu. Uang kas ini adalah jumlah uang yang dimiliki perusahaan ya, yang ada di dalam dompet perusahaan. Itu punya fungsi uang dalam dompet itu ya, untuk bayar operasional perusahaan, untuk bayar ekspansi usaha, dan juga untuk bayar pinjaman ke bank. Jadi kalau nilainya terlalu sedikit ya bayangkan aja, bisa nggak bayar operasional, bisa nggak ekspansi usaha, bisa nggak nanti bayar pinjaman ke bank gitu ya, basic logic ya. Jadi nilainya jangan terlalu sedikit. Nah, kalau terlalu besar tanda tanya gitu ya, buat apa perusahaan menumpuk kas terlalu besar gitu ya, kenapa nggak dinikmati oleh pemegang sahamnya? Misalnya ya bagi dividen lah gitu ya, bagi dividen lebih besar, lebih sering, atau berekspansi, atau bayar pinjaman yang masih ada supaya bunganya turun gitu ya, atau buyback saham aja gitu, mengurangi jumlah saham beredar gitu ya, supaya EPS dan DPS-nya juga dia lebih besar gitu. Jadi yang diuntungkan pemegang sahamnya gitu ya. Jadi kita bisa melihat sebenarnya dari posisi kas setidaknya sedikit gitu ya, manajemen ini pro pada kita atau enggak gitu. Lalu kita cek langsung ke bagian ekuitas ya, terutama di bagian saldo laba yang ini ya. Penting sekali dilihat karena saldo laba ini adalah jumlah akumulasi ya keuntungan perusahaan yang telah dihasilkan perusahaan dari semenjak perusahaan yang pertama kali berdiri sampai sekarang 2025 Q3 gitu ya. Jadi kalau misalnya ini nih ya, kita pindahkan dulu nih datanya ya, sebentar. Ya, nah ini nih kita sekarang lihat nih ya. Total saldo laba ini 5 juta USD ya. Artinya si GTSI dari dulu pertama kali berdiri ya, pertama kali beroperasional sampai sekarang 2025 Q3 telah menghasilkan total profitnya itu sebesar 5 juta USD. Ini jomplang banget ya, naik sekali. Gitu ya. Jadi ini perusahaannya ya bagus gitu ya. Dia bagi saldo laba yang positif, dia bisa bagi dividen. Gitu ya. Tapi tetap aja gitu ya, harapannya ya ke depan kalau memang dia untung ya bagi dividen dong gitu, karena ini kas juga naik nih drastis juga gitu ya. Nah, uang kasnya nanti dipakai buat apa, nanti kita lihat juga lebih lanjut gitu. Jadi kalau misalnya dia bagi dividen ya biasa, nggak bagi dividen biasanya opsinya sih dua ya, alasannya untuk ekspansi usaha biasanya gitu. Tapi kalau misalnya nggak ekspansi usaha gitu ya hanya berarti buat saya sih hanya untung di atas kertas aja gitu ya, nggak menarik. Tapi ini sebenarnya ya oke juga lah ya, karena tadi udah ada riwayat sekali ya interim ya. Nah, lalu kita cek ke bagian ekuitas pemilik. Ya, pilih yang ini. Kita pindahkan dulu ya. Maaf ya, suara saya memang lagi agak serak, lagi agak enak gitu ya tenggorokannya. Nah, ini kita lihat ya. Rasio saldo laba terhadap modal awal ya ini 0,08 gitu ya. Jadi bisa dibilang perusahaan ini baru menghasilkan total profitnya itu sebesar 80 juta bila modalnya itu 1 miliar gitu, baru 8%-nya. Gitu ya, baru 8%-nya. Jadi masih kecil lah gitu ya, masih kecil gitu. Jadi masih bertumbuh gitu ya. Kalau udah balik modal ya nilainya 1 ya. Dan perusahaan ini gitu ya dihargainya 2,2 PBV-nya ya, buat saya sih kemahalan karena saya cari yang di bawah 1. Tapi kita lihat aja ya dari sisi nanti di profitabilitasnya gimana nih ya, bagus atau enggak ya. Cek langsung pendapatan ya. Nah, ini nih pendapatan yang paling atas ya. Perusahaan yang bagus adalah perusahaan yang pendapatannya bertumbuh, artinya barang atau jasa yang dijual perusahaan itu dia ya dibutuhkan customer ya, relevan untuk customer gitu, maka customer beli gitu, dan harus cenderung naik seperti ini ya, bagus gitu ya. Nanti pendapatan itu dikurangi oleh harga modal barang atau jasa. Nanti keluar laba bruto yang ini.
Ini penting ya laba bruto ini untuk melihat inti efisiensi perusahaan ya. Jadi untuk melihat kemampuan perusahaan ini menempatkan harga jual barang atau jasanya di atas harga modalnya ya lewat gross profit marginnya. Jadi ini kan gross profit margin 35% nih ya. Berarti menjual barang 100.000, ambil untung kotornya 35.000. Ya 65.000-nya itu harga modalnya. Gitu. Jadi cari yang marginnya tebal karena semakin tebal margin GPM ya, nanti semakin besar juga margin NPM ya, karena nanti si laba bruto ini nanti kan dikurangi ya laba beban umum, beban administrasi, beban bla bla bla, beban pajak, nanti keluar laba bersih yang ini nilainya ya. Ini kita pindahkan loh. Ini kan inti dari laporan laba rugi ya, dan biasanya fokus utama investor pemula ya laba bersihnya naik gitu. Biasanya berita juga sama tuh, laba bersihnya naik kayak gitu ya. Di berita bisa gitu. Ini kita udah lihat ya secara profitabilitas gitu ya, revenue dia bagus naik ya, gross profit juga naik gitu ya. Mungkin GPM agak turun sedikit. Nah, untuk laba bersih ini agak turun ya. Turun hampir seperempat ya, 25%. 23% ya tepatnya. Jadi kenapa nih? Kenapa bisa turun? Ya mungkin karena ada beban-beban yang nanti menggerus si laba bersih. Gitu aja, simpel aja gitu ya. Jadi sekali lagi gitu banyak teman-teman yang bingung ya kok bisa gitu ya. Pak Edwin ini fokusnya di laporan keuangan. Ya karena saya memang dari dulu kayak gini gitu ya. Jadi saya agak jarang gitu ya mengkait-ngaitkan berita gitu ya ke laporan keuangan. Jadi lihat aja objektif dari laporan keuangannya cukup gitu ya. Kalau informasinya dirasa kurang, nah baru saya cek beritanya. Tapi sejauh ini sih buat saya cukup ya gitu. Nah oke, jadi ini udah kelihatan ya NPM berapa, ROI-nya sekian. Nah untuk PER-nya ini memang agak mahal ya, 20 gitu. Saya cari yang di bawah 15. Jadi kalau misalnya PER-nya 20, berarti teman-teman harus ya siaplah holding PER itu 20 tahun. Kenapa? Tahu dari mana? Karena PER itu adalah jumlah waktu dalam satuan tahun untuk balik ke modal. Kalau EPS-nya konstan. Gitu ya. Jadi ya buat saya sih agak kemahalan ya gitu ya, karena saya cari kan di bawah 10 lah kalau bisa ya gitu. Jadi memang kalau jadi investor gitu emang membosankan gitu ya, nunggu gitu ya. Jadi banyak yang nggak sabaran, makanya yang pergerakan jangka pendek bisa jadi lebih fokus yang lebih menarik gitu ya, lebih utama gitu. Nggak masalah gitu ya, kan tiap orang pasti senangnya macam-macam gitu ya. Jadi ada yang alirannya senang ke jangka pendek, ada mungkin yang agak panjang gitu. Jadi tadi udah ya agak kemahalan gitu ya, tapi kalau ada perbaikan kinerja sih ini juga bisa aja turun ya. Oke, selanjutnya ya kita langsung validasi pendapatan ya lewat laporan alus-kas gitu. Ini laporan sering dilupakan oleh berita dan analis gitu ya, padahal ini penting sekali gitu. Kita lihat dulu ya. Nah, ini ketukar 2245238 ya. Yang dicek adalah penerimaan kasnya ya, nilai yang paling atas ini ya. Jadi penerimaan kas ini adalah untuk menghitung gitu ya uang kas yang diterima dari customer. Gitu. Jadi kalau pendapatan kan sifatnya akrual, diakui dulu. Tapi uang penerimaan kas ini uang yang terimanya gitu ya, real gitu ya. Jadi si GTS sih dia bilang pendapatannya 26,8 juta USD. Ya. Nah, uang yang terimanya 39,9 juta USD. Wow, gitu ya, lebih bagus gitu, lebih tinggi. Artinya perusahaan gitu ya, dia bisa dikatakanlah menagih piutang-piutang gitu ya, customer-customer yang katakanlah belum bayar gitu, gampangnya kayak gitu. Jadi kalau 148% nih, berarti kan customer tuh bayarnya 148 juta, harusnya 100 juta gitu. Jadi teman-teman bayar jual barang 100 juta, tapi customer bayarnya 148 juta. 48 juta itu selisihnya bisa jadi ya ada utang customer, ya udah nih bayar lebih tinggi. Gitu ya. Bagus, harus kayak gini, harus yang mendekati 100% gitu ya. Minimal 90% itu udah borderline banget. Gitu. Jadi kayak gini bagus gitu kan. Tadi uang kas kan punya fungsi, uang dalam dompet perusahaan itu punya fungsi untuk bayar operasional, ekspansi usaha, dan juga untuk bayar pinjaman ke bank. Jadi kalau terlalu sedikit ya tadi terganggu semuanya. Nah, jadi kita lihat nih udah terima nih duit 39,9 juta USD. Lihat tuh, bayar supplier, bayar karyawan, bayar pajak, DLL. Terus nanti keluar net CFO yang ini. Ya, harus positif. Ya, artinya kalau positif bisnisnya itu menghasilkan uang tunai gitu. Jadi uangnya tuh nggak habis untuk bayar operasional aja. Gitu ya, teman-teman punya bisnis, uangnya habis hanya untuk bayar gaji karyawan, bayar barang gitu ya, inventory. Buat apa? Nggak ada sisa gitu ya. Logika, ini semua basic logic gitu ya. Jadi harus positif seperti ini gitu ya. Nah, lalu kita lihat aktivitas ekspansi usahanya ya. Tuh lihat dia perolehan aset tetap ya, berarti dia berekspansi. Nggak tahu nih beli apa aja ya. Kadang biasanya kalau yang bagus tuh ada catatannya dia beli apa aja gitu. Cuman ini dia nggak mencantumkannya, cuman ya udahlah gitu. Yang penting selama dia nilainya negatif gitu ya, ada kan dia berekspansi tuh bagus ya. Harapannya perusahaan makin besar gitu ya, profitabilitasnya makin tinggi gitu.
Nah, lalu kita lihat ya aktivitas pendanaan atau aktivitas pinjaman ke bank ya. Nah, ini kita lihat ya, penerimaan utang bank nilainya positif ya, kalau pembayaran utang dia nilainya negatif. Gitu ya. Nah, jadi ini kita lihat nih ya, kasnya ini ada kenaikan ya, kenaikan totalnya karena perusahaan mengambil pinjaman gitu ya. Nggak selalu buruk ya, nilainya tuh memang kalau yang bagus tuh memang yang negatif kayak gini nih ya, ada kan tuh perusahaan tuh bayar utang ya, dia berusaha melunasi pinjamannya. Tapi kalau positif kan dia tadi ambil pinjaman. Tapi kalau positif ya kita lihat juga gitu ya, nggak selamanya buruk gitu, tapi kita lihat gitu ya, rasio lancar. Biasa kalau saya udah lihat ini, lihat rasio lancarnya, kas rasionya gitu ya, sama DR-nya aja. Misalnya rasio lancarnya ini 52 ya. Ini 25 ya, berarti hampir 2 kalinya ya, bisa dibilang 2 kalinya. Jadi kan untuk jangka pendek setahun kurang dia aman. Nah, tapi kita lihat juga kas rasionya ya, ini 32 juta ya. Utangnya berapa? Utangnya dengan pinjamannya 3,6. Tadi berapa tadi? Ini 32. Berarti kan ini sebenarnya dia bisa bayar sebenarnya ya, langsung melunasi gitu. Jadi buat saya dengan dia nilai positif pengambilan pinjaman ini masih aman lah, katakanlah masih begitu, masih oke. Nah, cuma memang untuk jangka panjang gitu ya, ini memang kalau misalnya kita lihat dari DER, ini kan DER itu memang agak mepet ya gitu. Tapi kalau kita hitung kan pakai long term debt to equity ratio ya, utang yang berbunga nih kayak gini nih ya, ini kan 5 ya, ekuitasnya berapa? 69 ya, 57 lah ya, katakan 57 ya kalau yang ambil yang konvensional ya. Ini kan kecil gitu, jadi untuk jangka panjang juga saya rasa ini ya aman sih, masih oke ya, masih dalam batas normal lah gitu ya, jauh gitu ya. Cuman kembali lagi gitu ya, jadi kalau kita udah secara laporan arus kas, dia kan polanya plus min plus ya, maka kenapa dia ada kenaikan kas tadi dari pinjaman, maka dia untuk memperkuat posisi kas. Kenapa nih memperkuat posisi kas? Nggak tahu, tanyakanlah pada manajemennya kira-kira kenapa gitu ya. Jadi setelah dipindahkan datanya lengkap gitu ya, buat saya si GTSI ini ya tetap ya perusahaan yang masih belum menarik karena riwayat pembagian dividennya masih belum komplit ya, belum 3 tahun ke belakangnya, jadi saya rasa masih belum stabil. Untuk saldo laba positif ya gitu ya, dia ya masih bertumbuh ya, masih 0,08 kali modal profitnya gitu ya, jadi masih awal lah gitu ya. Dan dengan harga segini dihargainya cukup mahal ya, PBV 2,2, PER-nya 20 ya, cukup kemahalan. Namun secara manajemen kasih saya rasa cukup baik lah, segini masih oke gitu, masih oke gitu tuh. Tadi secara jangka pendek jangka panjang juga tadi masih lumayan ya. Jadi kalau di segini sih manajemen kas bagus juga, cuman kemahalan aja ya. Nah, tinggal masalah apa ya, tinggal masalah harga aja. Udah tahu perusahaan seperti ini, nggak tahu buat teman-teman nih, 132 harga segini per 20 November 2025 menarik atau enggak, murah atau enggak gitu kan. Jadi kita tentuin dulu perusahaannya, kita performanya, baru masalah harga cocok-cocokkan gitu ya. Yang cocok silahkan, nggak cocok silahkan gitu ya. Tapi ingat, semuanya harus analisis sendiri ya, analisis lebih lanjut kalau memang perusahaan ini menarik, karena saya nggak cover rasio-rasio lainnya juga gitu. Oke teman-teman, itu ajalah sharing dari GTSI saya rasa gitu ya. Kalau teman-teman ada request saham, sampaikan gitu ya, nanti kita jadwalin gitu ya, nanti bahas bareng-bareng. Kalau ada pertanyaan investasi saham juga sampaikan ya di kolom komentar, nanti akan saya respon ya. Dan saya terbuka untuk kerjasama, kolaborasi dan juga sponsorship. Silahkan yang berminat boleh hubungi saya ya, ada di di screen dan juga ada di deskripsi video. Oke teman-teman, itu aja gitu ya. Semoga sharing dari saya ini bermanfaat. Semoga sharing dari saya ini bisa memperkaya pandangan teman-teman dalam menilai suatu perusahaan ya. Oke teman-teman, saya Edwin dari channel Analisis Laporan Keuangan. Sampai jumpa di video-video berikutnya.